Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nika Putri, NIM 2105926, Prodi Manajemen NK. Saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester saya mengenai analisis rasio keuangan perusahaan Pamplin Incorporation. Pertanyaan pertama, seberapa liquid perusahaan tersebut? Untuk mengetahui hal itu, kita menggunakan rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Berdasarkan data di samping, current ratio pada tahun 2002 sama dengan jumlah aktiva lancar sebanyak 1.200 dibagi dengan jumlah hutang lancar sebanyak 200 sama dengan 6. Sedangkan current ratio pada tahun 2003 sama dengan jumlah aktiva lancar sebanyak 1.200 dibagi dengan jumlah hutang lancar sebanyak 300 sama dengan 4. Selanjutnya, quick ratio. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Berdasarkan data sebelumnya, quick ratio pada tahun 2002 sama dengan jumlah aktiva lancar sebanyak 1.200 dikurang dengan jumlah persediaan sebanyak 550 dibagi dengan jumlah hutang lancar sebanyak 200 sama dengan 3,25. Sedangkan quick ratio pada tahun 2003 sama dengan jumlah aktiva lancar sebanyak 1.200 dikurang dengan jumlah persediaan sebanyak 625 dibagi dengan jumlah hutang lancar sebanyak 300 sama dengan 1,91. Cash ratio. Cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi dengan hutang lancar. Berdasarkan data sebelumnya, cash ratio pada tahun 2002 sama dengan jumlah kas sebanyak 200 ditambah dengan jumlah efek sebanyak 0 dibagi dengan jumlah hutang lancar sebanyak 200 sama dengan 1. Sedangkan cash ratio pada tahun 2003 sama dengan jumlah kas sebanyak 150 ditambah dengan jumlah efek sebanyak 0 dibagi dengan jumlah hutang lancar sebanyak 300 sama dengan 0,5. Kesimpulannya, apakah perusahaan liquid? Berdasarkan hasil analisis ratio, perusahaan kurang liquid. Kenapa? Karena hasil analisisnya selalu menurun. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan kurang baik serta sedang mengalami kesulitan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Pertanyaan kedua, seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aktivanya? Untuk mengetahui hal tersebut, kita menggunakan rasio aktivitas, yaitu total asset turnover atau TATO. TATO ratio sama dengan penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aktiva. TATO ratio pada tahun 2002, jumlah penjualan bersih sebanyak 1.200 dibagi dengan rata-rata total aktiva sebanyak 2.400 sama dengan 0,5 kali perputaran. TATO ratio pada tahun 2003, penjualan bersih sebanyak 1.450 dibagi dengan rata-rata total aktiva sebanyak 2.600 sama dengan 0,55 kali perputaran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis ratio, perusahaan kurang efisien dalam mengelola aktivanya karena hasilnya menurun. Pertanyaan ketiga, bagaimana perusahaan membiayai aktivanya? Apakah lebih banyak menggunakan hutang atau menggunakan modal sendiri? Untuk mengetahui hal itu, kita menggunakan rasio solvabilitas, yaitu DER, Debt Equity Ratio. DER sama dengan total hutang dibagi dengan total modal sendiri. Berdasarkan data sebelumnya, DER pada tahun 2002, total hutang sebanyak 200 dibagi dengan total modal sendiri sebanyak 1.600 sama dengan 0,12. Sedangkan DER pada tahun 2003, total hutang sebanyak 300 dibagi dengan total modal sendiri sebanyak 1.700 sama dengan 0,17. Analisis di samping menunjukkan penggunaan hutang yang meningkat yaitu dari 0,12 ke 0,17 dalam pembiayaan aktivanya dibanding dengan modal sendiri. Hal tersebut akan menyebabkan beban bunga perusahaan akan bertambah dan akan mengurangi profit perusahaan. Pertanyaan keempat, bagaimana tingkat pengembalian profit dalam perusahaan? Apakah direkomendasikan untuk membeli saham perusahaan Pamplin Corporation? Untuk mengetahui hal itu, kita menggunakan rasio profitabilitas, yaitu ROI, Return on Investment. ROI sama dengan laba bersih dibagi dengan rata-rata total aktiva. Berdasarkan data di samping, ROI pada tahun 2002, laba bersih sebanyak 120 dibagi dengan rata-rata total aktiva sebanyak 2.400 sama dengan 0,05 atau setara dengan 5%.
Sedangkan ROI pada tahun 2003 laba bersih sebanyak 178 dibagi dengan rata-rata total aktiva sebanyak 2.600 sama dengan 0,06 atau setara dengan 6%. Bagaimana kesimpulannya? Berdasarkan hasil analisis ROI, saya tidak merekomendasikan untuk membeli saham Pamplin Incorporation. Kenapa? Karena hasilnya masih sedikit di atas standar. Standar ROI yang baik adalah 5%, sedangkan hasil ROI tahun 2003 hanya 6%. Hal ini terlalu rawan jika kita membeli saham Pamplin tersebut. Selain itu, dari analisis sebelumnya, kinerja perusahaan Pamplin juga masih kurang buruk. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.